warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di timur, Kabupaten Purbalingga di selatan, serta Kabupaten Tegal di barat. Kabupaten ini dijuluki sebagai Kota Grumbyang, Kota Nanas, dan Kota Ikhlas. Kabupaten Pemalang sendiri memiliki moto Pemalang Ikhlas, indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, serta sehat. Keberadaan Pemalang dapat dihubungkan dengan catatan Rijkskloof van Guns dan data di dalam buku Wevroen-Maes yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa dengan pimpinan seorang pangeran atau raja. Selanjutnya, Senopati dan Panembahan Sedo Krapyak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu, Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja vasal. Pemalang dan Kendal pada masa sebelum abad 17 merupakan daerah penting, diperlihatkan dengan adanya jalan besar penghubung daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah atau Mataram yang melintasi Pemalang dan Wiradesa. Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan berkembang pesat pada abad 16, yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa di bawah kerajaan Demak, Cirebon, kemudian Mataram. Pada masa itu, tahun 1575, Pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional dengan tokoh pimpinan Pangeran Benowo yang berasal dari Pajang. Tetapi Pangeran Benowo hanya dapat memerintah selama 1 tahun karena meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Penggarit atau sekarang Taman Makam Pahlawan Penggarit. Pada tahun 1622, Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif saat pemerintahan Raden Mangoneng, Pangonen atau Mangun Oneng, dengan pusat pemerintahan di sekitar Dukuh Oneng, Desa Bojong Bata. Menurut beberapa sumber, Raden Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung, seorang tokoh yang sangat anti VOC. Dengan demikian, Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin prajurit pejuang dan pahlawan bangsa dalam melawan Belanda di bawah Panji Sultan Agung dari Mataram. Pada sekitar tahun 1652, Amangkurat II mengangkat Ingabehi Subajaya menjadi Bupati Pemalang setelah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan di Mataram. Setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678.
Menurut catatan Belanda pada tahun 1820, Pemalang kemudian diperintah oleh bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini, Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Suwargi atau Kanjeng Pontang. Kanjeng Suwargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika perang berlangsung, dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendal Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat diidentifikasikan sebagai makam Kanjeng Suwargi atau Reksodiningrat. Dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825, yaitu pada masa Bupati Reksodiningrat. Sementara itu, pada bagian lain dari buku PJF Law yang berjudul The Java Oorlog van 1825 sampai 1830, dilaporkan bahwa Residen Van den Boot mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang, dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan Diponegoro pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksodiningrat hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825, dan besar kemungkinan peristiwa pengarahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksodiningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro, yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksodiningrat. Dalam laporan yang terbit pada awal abad 20 disebutkan bahwa Pemalang merupakan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan. Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng dengan sisa peninggalan berupa Dukuh Oneng, Desa Bojong Bata. Kemudian pusat Kabupaten Pemalang yang kedua berada di Ketandan dengan sisa-sisa bangunan di sekitar Klinik Ketandan. Sedangkan pusat kabupaten yang ketiga adalah kantor kabupaten yang sekarang ini atau berada dekat dengan alun-alun kota Pemalang. Kabupaten Pemalang merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda dan telah mengalami rehab menjadi bentuk joglo. Namun, berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari 1575. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dadi II Kabupaten Pemalang nomor 9 tahun 1996 tentang hari jadi Kabupaten Pemalang. Mengenai dari mana nama Pemalang berasal, terdapat bermacam-macam legenda. 1. Nama Pemalang diambil dari kepribadian watak rakyat Pemalang yang bersemboyan Benteng Wareng ing Payudan tan Sinayudan, Benteng Wareng ing Sinondiran, yang artinya rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang, rawe-rawe rantas malang-malang putung, berani berkorban habis-habisan demi nusa dan bangsa. Arti Benteng Wareng adalah rakyat kecil, Payudan adalah perang, dan Sinayudan adalah perang tidak dapat dicegah, rawe-rawe rantas malang-malang putung, Benteng Wareng Sinondiran adalah dalam melawan musuh sambil menari-nari. Sinondiran, biarpun sampai kalung usus takkan menyerah.
2. Nama Pemalang diambil dari nama Sungai Memalang yang membentang dari sebelah utara desa Kabunan membujur ke pelabuhan Pelawangan. Sungai tersebut sering digunakan untuk sarana angkutan membawa barang-barang dari pusat Pemalang ke berbagai wilayah seperti Kabunan, Taman, Beji, Pedurungan. Pada abad 14 di masa Majapahit berkuasa, saat itu penguasa Pemalang adalah Ki Gede Sambung Yudo. 3. Karena erosi akibat arus sungai yang membawa lumpur dari gunung ke laut diperkirakan per tahun terkikis 5-6 meter, maka Sungai Malang berpindah ke utara dari Comal ke Asem Doyong. Sungai itu melintang Malang, tidak dari selatan gunung ke utara, tetapi dari timur ke barat, sehingga membingungkan orang yang mau berbuat jahat. Contohnya, ketika Patih Talabudin dari Kesultanan Banten membawa keris Kiai Tapak, ia mendadak menjadi bingung atau keder, sehingga mondar-mandir saja di Pemalang. Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul Kabupaten Pemalang.